Ustaz Aris mohon berkenan membacakan surat Ar-Rum ayat 70 ayat dan sekaligus terjemah. Boleh dilakukan, boleh merotal saja. Baik, Prof. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, ini nanti Al-Quran tidak menyebutkan kata sekuler, tapi isi, konten, substansi sekuler disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat tuh Al-Quran. Ya'lamuna, mereka mengetahui, mereka punya pengetahuan, mereka punya pemahaman, mereka punya perhatian, minal hayati dunya, zahiran, aspek yang terlihat saja, fenomena yang muncul saja. Zahiran itu dohir, lahir, fenomena yang terlihat saja dari kehidupan dunia. Mereka gofilun, abai, lalai, itu tentang akhirat. Nah, inilah salah satu pengertian sekuler. Sekuler itu berasal dari kata sekulum yang memiliki dua arti. Kini, di sini. Keyakinan ini menggambarkan bahwa hidup ini hanya sekarang dan di sini. Atau perhatiannya hanya soal kini di sini. Soal dahiran. Dahiran itu adalah yang nyata dari kehidupan dunia, yaitu kehidupan sekarang di tempat ini. Bahwa kehidupan setelah mati diabaikan, dilalaikan, dianggap tidak penting, sepele, bahkan sampai menganggap itu imajinasi. Lebih keras, lebih dahsyat, sampai pada pengingkaran. Nah, kalau sudah pengingkaran ya kafir pun mengingkar. Baik, supaya kita tidak mengundang kalam, mari kita lihat makna sekuler yang kedua yang tergambar pada ayat berikut. Silakan Ustaz, mohon berkenan untuk membacakan ayatnya, juga dilengkapi dengan membaca terjemahnya. Kali ini surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 35 sampai 37. Fadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Apakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu, jauh-jauh sekali dari yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan, kebenaran apa itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Nah, inilah keseluruhan ayat ini, ayat 35, 36, 37, itulah sekuler menurut Al-Quran. Jadi 3 ayat ini bisa disimpulkan dengan satu kata, sekuler. Kalau ditambah satu kata lagi, menurut Al-Quran. Ayat ini dimulai dengan resisten, berupa pertanyaan yang intinya mengingkari, menolak. Aja'idukum, apakah ia menjanjikan kepada kalian? Artinya Muhammad menjanjikan kepada kamu? Anakum, bahwa sesungguhnya kalian, ini menurut pemimpin kafir kepada komunitas kafirun, idza mitum,
jika kalian telah mati, wa kuntum dan kalian turaban telah menjadi tanah, wa idoman dan telah jadi tulang belulang, annakum muradu, bahwa kalian akan dikeluarkan dari alam kubur kepada alam lain. Ini pertanyaan yang dalam istilah ilmu balaghah istifham ingkari, question tag, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ini intinya inkar itu kafaro, pengingkaran, penolakan. Lalu ayat 36 menjawab, hayhata. Hayhata itu kira-kira amat jauh. Omdo, omong kosong, bohong itu hayhata. Hoak gitu kira. Itu hayhata. Satu pernyataan untuk menggambarkan bahwa berita itu tidak benar, berita itu bohong, berita itu tidak berdasar, berita itu tidak masuk akal, berita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang sudah mati, ya sudah mati saja. Itu kira-kira. Nah, orang yang begini bisa punya etika. Soal etika bisa kan, etika sumbernya adalah akal pikiran, bisa sumbernya perasaan, bisa sumbernya nurani, bisa punya etika. Bahkan hebat etikanya, tapi tidak berdasar, tidak didasarkan iman, tidak berdasarkan ajaran Allah. Etika itu adalah etika humanisme, etika yang berbasis pada paham kemanusiaan. Bisa bersumber dari akal sehatnya, bisa dari nuraninya, bisa dari intuisinya, bisa dari perasaannya yang halus. Mari kita lihat contoh orang yang tidak percaya kepada akhirat tapi punya etika dalam hidupnya. Kita lihat, ambil masyarakat Jepang. Kalau pejabat publik di Jepang diindikasikan korupsi oleh KPK-nya, maka akan mengambil 3 langkah. Langkah yang pertama, mengundurkan diri dari jabatan menteri, dari jabatan publik, dari jabatan kenegaraan, dan mengundurkan diri juga dari jabatan partai. Mengapa mengundurkan diri? Sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya korupsi kepada rakyat, kepada anggota partai, kepada seluruh masyarakat. Mengapa demikian? Kata kuncinya satu, malu. Nah, malu itu salah satu etika sosial yang luar biasa. Setelah mengundurkan diri dari jabatan publik, langkah yang kedua, mengurung diri untuk mengurangi pertemuan-pertemuan dengan orang banyak. Langkah yang ketiga, bunuh diri, harakiri. Kenapa bunuh diri? Nah, ini yang kita garis bawahi. Karena meyakini hidup ini hanya kini di sini. Tidak ada hidup setelah mati. Hidup kematian adalah kemusnahan. Kematian solusi akhir bagi semua problem hidup. Nah, kenapa demikian? Etikanya tinggi, rasa malunya ada, tapi bunuh diri. Jawabannya, karena tidak yakin terhadap hidup setelah mati. Tidak yakin terhadap alam kubur. Tidak yakin terhadap alam barzah. Tidak yakin terhadap akhirat. Gitu. Nah, ayat ini menggambarkan itu. Hayat, hayat. Omong kosong. 5 tuh, aduh, apa yang dijanjikan itu? Yaitu dijanjikan akan ada alam kubur, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Apa tidak sekuler yang begitu? Lalu di ayat 37 ini pernyataan. In, tidaklah, hiya, kehidupan itu, illa, kecuali hayatuna, kehidupan kita, dunia yang kini di sini saja. Namutu,
kita mati, wanah ya kita hidup. Mati, hidup, mati, dua konsep. Tapi satu hal, wa ma nahnu bimabusin, dan kita tidak akan pernah dibangkitkan dari alam kubur. Tidak ada hidup setelah mati. Kematian adalah akhir. Kematian adalah final. Kematian adalah kemusnahan. Inilah pandangan sekuler. Orang berislam, orang mukmin, orang muslim tidak sekuler.